Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Nur Kusumaningrum, NRP 1904-146 dari kelas 2B Pekerjaan Sosial. Di video kali ini saya akan mempraktikkan proses tahapan wawancara pada masalah sosial kenakalan remaja. Variabel yang saya ambil yaitu perilaku nakal. Untuk subvariabel yaitu faktor internal dalam diri remaja, meliputi aspek-aspek gangguan emosional, reaksi frustasi negatif, krisis identitas, dan konflik batin. Untuk faktor eksternal yaitu meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertanyaan yang digunakan yaitu pertanyaan tertutup. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut. Saya Elvira. Di sini saya sebagai pekerja sosial profesional yang bekerja di Peksa Center Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Hari ini saya akan bertemu dengan klien remaja putri rujukan dari Balai Pemasyarakatan pada kasus kenakalan remaja. Sebelumnya, kami telah membuat kesepakatan untuk melakukan wawancara yang berlokasi di rumah klien. Setelah menghubungi klien, saya segera menuju lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Dek. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ini di rumah sendiri. Iya di rumah sendiri. Orang tuanya kemana? Orang tuanya itu sering nggak di rumah, jadi ya hari-hari di rumah sendiri. Oh, begitu. Oke, baik. Setelah pertemuan pertama kita minggu lalu, kita telah melakukan kesepakatan nih. Hari ini kita akan melakukan wawancara ya. Jadi, wawancara ini digunakan untuk pengumpulan data sebagai bahan intervensi kita selanjutnya. Untuk durasi wawancaranya sendiri nanti 30 menit. Adik bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan yang akan saya sampaikan. Untuk jawabannya telah saya sediakan, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Apabila nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Apakah dapat dipahami? Bisa dipahami Bu. Oke, baik. Langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah adik itu pernah merasa cepat marah ketika orang lain itu menyinggung pribadi adik? Ya kalau soal itu sering sih. Sering. Apakah perasaan kecewa dan jengkel itu pernah membuat adik itu merasa cepat emosi? Kalau soal emosi selalu. Apakah adik pernah mengalami perubahan emosional yang cepat? Kadang-kadang. Untuk meredakan emosi, apakah adik pernah melakukan hal negatif seperti merokok atau minum-minuman beralkohol? Kalau soal minum-minuman beralkohol kayak gitu, kadang-kadang. Jika merasa jengkel, apakah adik itu pernah melampiaskan pada benda-benda yang ada di sekitar? Kalau sampai menyakiti diri itu bisa dibilang sering juga bisa. Ketika emosi adik itu bergejolak, apakah adik itu pernah berusaha untuk menahannya? Iya, selalu. Apakah adik pernah menyesal terhadap apa yang adik perbuat? Nggak pernah. Apakah adik pernah merasa tidak tenang ketika melakukan hal yang negatif? Kadang-kadang. Apakah adik pernah merasa tidak diterima di dalam lingkungan pergaulan? Kalau soal pergaulan sih, ya bebas, jadi sering-sering. Apakah adik pernah merasa mengikuti perilaku kelompok demi dapat diterima? Ya, selalu.
Bagaimana frekuensi adik berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain? Jarang, nggak pernah. Jarang bahkan. Iya jarang. Kan orang tua nggak pernah di rumah, jadi nggak ada komunikasi sama orang tua. Pernahkah kondisi dan keadaan di dalam keluarga itu membuat adik tidak betah di rumah? Iya, sering. Apakah adik pernah merasa dikekang oleh orang tua? Selalu itu. Apakah adik pernah mendapatkan perilaku yang tidak adil dari orang tua, misalnya dalam hal pemberian perhatian dengan anggota keluarga yang lain? Kalau soal perhatian sih sebenarnya enggak juga, tapi ya jarang di rumah itu tadi, jadi orang tua nggak full ngasih perhatian, jadi kadang-kadang sih kalau orang tua. Apakah adik pernah merasa bosan dan tidak betah sekolah? Kalau rasa itu sih kadang muncul, bisa dibilang sering juga. Apakah adik pernah membolos sekolah? Oh, pernah. Apakah adik pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari guru? Kadang-kadang. Perlakuan seperti apa misalnya? Mungkin sering berantem sama temen buat masalah di sekolah. Apakah adik pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan masyarakat? Kalau buat masyarakat sih kadang-kadang sih, kalau sering buat ramai gitu-gitu. Bagaimana frekuensi adik bergaul dengan teman sebaya di lingkungan sekitar rumah? Jarang, soalnya main di luar. Pertanyaan terakhir, apakah adik pernah melakukan hal negatif demi dapat diterima di lingkungan masyarakat? Kalau di lingkungan masyarakat sering sih buat gitu. Oke, sering ya. Oke, baik. Kita telah melaksanakan sesi wawancara pada hari ini tepat 30 menit sesuai dengan durasi yang kita tentukan. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita dapat kembali menentukan jadwalnya. Bagaimana menurut adik? Kalau saya boleh usul di kantor jam 9 hari Rabu gimana Bu? Nanti di situ saya mau cerita banyak hal ke Ibu soal pribadi saya, keluarga saya, terus hubungan saya dengan lingkungan sekitar. Oke, baik. Hari Rabu pukul 9 saya tunggu di Pexos Center ya. Untuk hari ini mungkin dapat kita cukupkan sesi wawancara pada hari ini. Kita kembali bertemu pada hari Rabu itu. Mungkin adik jangan lupa makan, jaga kesehatan, kemudian jangan lupa ibadahnya. Jadi saya mau pamit dulu. Mungkin hari ini sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Bu. Iya, Mari saya antarkan. Silakan Bu, hati-hati di jalan ya. Iya, makasih. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Hati-hati, Titi DJ.